Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang film. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa film itu bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga bisa menjadi media untuk menyampaikan cerita, pesan, dan berbagai realitas yang terjadi di masyarakat. Nah, dalam presentasi kali ini teman-teman, kita akan membahas banyak sekali hal penting, terutamanya mengenai film ya. Nah, seperti pengertian film, unsur-unsur apa aja sih yang ada di film, terus bagaimana teknik-teknik pengambilan gambar itu akan kita bahas di sini. Terus semoga dengan penjelasan dari kelompok kami ini bisa membantu teman-teman semuanya memahami bagaimana sebuah film itu dibuat dan juga bagaimana pesan di dalam film itu dapat disampaikan kepada penonton. Nah, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Arelia Lauriza Purwanto dengan 3 NIM belakang 089, yang kedua ada Sandia Melita Visasabila dengan 3 NIM belakang 126, ada Alif Bagus Aditya dengan 3 NIM belakang 115, ada Tita Syarmita Intan dengan 3 NIM belakang 145, ada Anuzuli Dwi Ramadhani dengan 3 NIM belakang 152, dan Selvi Dwi Elitasari dengan 3 NIM belakang 132. Nah, untuk penjelasannya, mari kita simak bersama. Di bagian ini, saya akan menjelaskan apa sih film itu. Nah, film adalah karya seni audiovisual yang menampilkan rangkaian gambar bergerak yang dipadukan dengan suara, dialog, musik, dan juga efek visual. Semua unsur tersebut digunakan untuk menyampaikan cerita, gagasan, maupun pesan kepada penonton. Selain sebagai media hiburan, film juga berfungsi sebagai media komunikasi massa karena dapat mempengaruhi emosi, persepsi, dan cara berpikir penontonnya. Dalam proses pembuatannya, film melibatkan berbagai unsur kreatif seperti penulisan naskah, penyutradaraan, akting, sinematografi, penyuntingan, dan tata suara. Semua unsur tersebut bekerja bersama untuk menghasilkan cerita dan pengalaman visual yang utuh bagi para penonton. Selanjutnya ada bentuk-bentuk film. Yang pertama yaitu film fiksi. Film fiksi adalah film yang berangkat dari imajinasi. Ceritanya bisa berupa drama, komedi, horor, atau aksi. Tujuannya untuk menghibur sekaligus membawa penonton masuk ke dunia yang diciptakan oleh pembuat film tersebut. Yang kedua ada film dokumenter. Berbeda dengan fiksi, film dokumenter ini menyajikan fakta dan realita. Dokumenter biasanya bertujuan informatif atau edukatif, sehingga penonton bisa belajar dari kisah nyata yang ditampilkan. Yang ketiga ada film animasi. Film animasi dibuat dengan teknik gambar bergerak, baik 2D maupun 3D. Animasi memungkinkan penciptaan dunia dan karakter yang tidak terbatas oleh realitas, sehingga sangat digemari anak-anak maupun orang dewasa. Yang keempat ada film eksperimental. Film eksperimental menekankan kebebasan artistik. Bentuknya sering non-linear, unik, dan tidak mengikuti pola film yang pada umumnya. Film ini biasanya menjadi ruang eksplorasi bagi seniman untuk bereksperimen. Kelima ada film pendek. Film pendek memiliki durasi singkat, biasanya hanya beberapa menit. Fokusnya pada satu ide atau pesan yang ingin disampaikan secara padat dan jelas. Banyak festival film yang menampilkan karya-karya pendek seperti ini. Dan yang terakhir ada film layar lebar. Film layar lebar adalah film dengan durasi panjang, biasanya lebih dari 1 jam, dan ditayangkan di bioskop. Nah, jadi film hadir dalam berbagai bentuk, ada fiksi, dokumenter, animasi, eksperimental, film pendek, dan film layar lebar, di mana setiap bentuknya punya cara unik untuk menyampaikan cerita dan pesannya. Unsur-unsur film. Yang pertama ada unsur naratif. Unsur naratif adalah unsur dalam film yang berkaitan dengan cerita atau isi film yang berfungsi untuk membangun jalannya cerita dan pesan yang disampaikan kepada para penonton. Unsur naratif meliputi yang pertama adalah tema. Tema ini adalah gagasan utama ataupun ide pokok yang menjadi dasar sebuah film. Lalu yang kedua ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa di dalam film yang disusun secara bertahap atau runtut dan saling berkaitan antara sebab dan juga akibat. Lalu yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Ini berkaitan dengan pelaku dan juga sifatnya. Lalu yang keempat adalah latar atau setting. Ini merupakan keterangan tempat, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa di dalam film. Yang kelima adalah konflik. Konflik adalah masalah atau pertentangan yang dihadapi tokoh dalam sebuah film yang berfungsi untuk menggerakkan alur cerita. Lalu yang keenam ini ada amanat. Amanat merupakan pesan ataupun nilai yang disampaikan pembuat film kepada para penontonnya melalui cerita yang ditampilkan. Lalu yang kedua ada unsur sinematik.
Unsur sinematik ini adalah unsur dalam film yang berkaitan dengan aspek teknis dan juga estetika dalam menyajikan cerita, yaitu cara sebuah film ini divisualisasikan dan juga didengar oleh para penontonnya. Unsur sinematik meliputi yang pertama ada mise en scene, merupakan unsur visual yang dilihat dalam adegan film seperti latar ataupun kostum. Lalu yang kedua ada sinematografi. Ini merupakan teknik pengambilan gambar dalam sebuah film yang meliputi kamera, jenis shot, serta pencahayaannya. Lalu yang ketiga adalah editing. Editing ini merupakan proses penyusunan dan juga penyambungan gambar agar cerita itu dapat disampaikan dengan runtut dan juga jelas. Lalu yang keempat adalah suara. Suara ini merupakan unsur audio yang berada dalam film yang meliputi dialog, musik, serta efek suara lainnya. Oke teman-teman, pada slide ke-7 kali ini kita akan membahas tentang teknik sinematografi. Nah, teknik sinematografi itu adalah cara pengambilan gambar dalam film yang digunakan untuk menyampaikan cerita, emosi, dan makna secara visual. Jadi, sinematografi bukan hanya tentang membuat gambar terlihat bagus saja, tetapi juga bagaimana visual tersebut membantu penonton memahami cerita yang sedang berlangsung. Nah, di sinematografi ini juga ada beberapa unsur penting, yaitu yang pertama adalah ukuran gambar atau shot size. Shot size ini menunjukkan seberapa dekat kamera dengan objek. Contohnya yaitu close up, untuk menampilkan ekspresi wajah karakter secara jelas, medium shot untuk menampilkan setengah badan, dan long shot untuk menunjukkan keseluruhan tubuh atau lingkungan sekitar. Yang kedua, sudut kamera atau camera angle. Sudut kamera adalah posisi kamera terhadap objek, misalnya saja high angle yang diambil dari atas sehingga karakter terlihat lebih lemah, atau low angle yang diambil dari bawah sehingga karakter tersebut terlihat lebih kuat. Yang ketiga yaitu pergerakan kamera. Nah, pergerakan kamera ini digunakan untuk membuat adegan terasa lebih hidup. Contohnya saja pan atau kamera yang bergerak ke kanan atau ke kiri. Dan tilt, kamera yang bergerak ke atas atau ke bawah. Yang keempat yaitu pencahayaan atau lighting. Lighting digunakan untuk menciptakan suasana dalam film. Cahaya terang biasanya memberikan kesan ceria atau positif, sedangkan pencahayaan yang gelap dapat menciptakan suasana yang tegang, misterius, atau dramatis. Yang terakhir adalah kedalaman fokus atau depth of field. Depth of field menunjukkan seberapa luas area yang terlihat fokus dalam gambar. Jika latar belakang blur dan hanya objek utama yang fokus, maka penonton akan lebih memperhatikan objek tersebut. Next. Selanjutnya yaitu narasi. Nah, narasi ini merupakan cara sebuah cerita atau film yang disampaikan kepada penonton. Jadi narasi ini tidak hanya tentang apa yang terjadi dalam cerita teman-teman, tetapi juga bagaimana cerita itu disusun dan diceritakan. Dalam film, narasi ini biasanya mencakup beberapa unsur. Yang pertama yaitu plot atau alur. Alur merupakan sebuah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita dari awal, tengah, hingga akhir. Yang kedua adalah tokoh dan karakterisasi. Tokoh dan karakter yang ada dalam cerita ini sedangkan karakterisasi adalah bagaimana sifat, kepribadian, dan perkembangan tokoh tersebut ditampilkan. Yang ketiga adalah latar atau setting. Latar ini menunjukkan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam film. Yang keempat merupakan konflik. Nah, konflik ini adalah sebuah masalah atau pertentangan yang dialami oleh tokoh dalam suatu film atau cerita, biasanya menjadi inti dari cerita tersebut. Yang kelima adalah sudut pandang penceritaan. Nah, sudut pandang ini menentukan dari perspektif siapa cerita tersebut disampaikan, teman-teman. Narasi dalam film juga bisa disampaikan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama secara linear, atau cerita yang berjalan secara runtut dari awal hingga akhir. Yang kedua adalah non-linear, yaitu merupakan cerita yang disampaikan secara tidak berurutan, misalnya menggunakan alur flashback atau flash forward. Yang ketiga yaitu subjektif, atau cerita disampaikan dari sudut pandang tokoh tertentu. Yang terakhir, cerita dapat disampaikan secara objektif, yaitu cerita dapat disampaikan seperti pengamat luar yang melihat semua kejadian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masuk kepada slide selanjutnya, yaitu studi kasus. Kita akan membahas tentang film Interstellar dari tahun 2014. Unsur-unsur naratif yang ada di film tersebut adalah yang pertama ada tema dan amanah. Tema utama itu adalah kasih sayang sebagai dimensi fisik yang melampaui ruang dan waktu. Bisa dilihat dari film Interstellar bahwa kasih sayang ayah dan juga anak itu bisa
membuat konflik ruang dan juga waktu itu tidak ada artinya. Lalu amanat, manusia adalah penjelajah yang harus berani melampaui batas demi keberlangsungan hidup spesies. Yang kedua ada tokoh dan juga konflik. Yang pertama ada tokoh, yaitu Cooper. Cooper itu adalah pilot yang didorong oleh janji kepada anaknya untuk mengubah bumi itu menjadi lebih baik dan pulang tepat waktu. Yang kedua ada Murph, yaitu kunci penyelamatan umat manusia di bumi yang mencetuskan ide untuk keluar angkasa dan juga menemukan planet baru untuk tinggalnya umat manusia di luar angkasa. Lalu ada Dr. Mann, representasi egoisme dan rasa takut manusia. Lalu ada konflik, yaitu nanti konflik utamanya ada konflik internal, dilema Cooper antara tugas, adalah dia memilih tugas untuk menyelamatkan umat manusia atau egoismenya untuk bersama keluarga. Ada konflik eksternal juga, yaitu melawan hukum fisika, di mana itu ada di latasi waktu dan alam semesta yang tidak ramah seperti itu. Yang ketiga ada alur dan juga latar, yaitu setting. Alur ini maju dengan causal loop atau sebab akibat yang melingkar antara masa depan juga masa lalu. Latar tempat ada bumi, planet Miller dan juga Man. Lalu ada tesseract atau ada lubang hitam seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas unsur sinematografi. Yang pertama ada mise en scène atau dari segi scene, yaitu yang pertama ada realisme taktil, penggunaan efek praktis dan lokasi asli di Islandia daripada green screen, desain robot TARS, bentuk monolik fungsional yang mendobrak klis robot humanoid, dan juga visual kontras, bumi yang berdebu dan hangat versus ruang angkasa yang steril dan juga dingin. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu sinematografi. Untuk bagian-bagiannya ada skala IMAX, rasio layar luas untuk menonjolkan kemegahan kosmik dan isolasi manusia. Lalu ada akurasi saintifik, visualisasi lubang hitam atau garang tua berbasis data astrofisika asli. Lalu ada kamera intim, penggunaan teknik handheld pada momen emosional untuk kesan dokumenter. Lalu masuk bagian yang ketiga, yaitu editing. Yang pertama ada cross-cutting, teknik pemotongan paralel antara bumi dan juga ruang angkasa untuk membangun urgensi. Lalu ada manipulasi waktu, pengeditan yang menekankan dampak dilatasi waktu secara dramatis. Masuk ke bagian yang terakhir di unsur sinematografi, yaitu suara, sound, dan musik. Yang pertama ada sound organ pipa atau Hans Zimmer, musik megah yang memberikan nuansa spiritual dan skala kosmik. Lalu hampa suara, penggunaan keheningan total di luar angkasa untuk menambah realisme dan juga ketegangan saat menonton film Interstellar. Lalu ada yang terakhir motif detak jam, suara detak konstan sebagai simbol waktu yang terus habis, seperti yang bisa dilihat di film Interstellar bahwa ayah dari anak yang ditinggal di luar angkasa ini, beliau ini kehabisan waktu untuk menepati janji pulang tepat waktu pada sang buah hati, seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan rekan-rekan saya tadi. Dapat disimpulkan bahwa film itu adalah karya seni audiovisual yang tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan saja, tetapi film di sini itu bisa menjadi media komunikasi yang mampu menyampaikan pesan, membentuk persepsi, serta mempengaruhi emosi dan cara berpikir penonton. Terus teman-teman, film ini itu dibangun atas dua unsur utama, yaitu unsur naratif dan juga unsur sinematik. Nah, unsur sinematik itu seperti apa? Seperti teknik sinematografi. Terus unsur naratif itu seperti tema, tokoh, alur, dan juga setting. Nah, kedua unsur itu saling mendukung untuk menciptakan penyampaian pesan yang kuat dan bermakna. Nah, itu tidak bisa salah satu unsur itu apabila tidak ada, pasti film akan terasa aneh, teman-teman. Karena memang keduanya itu emang harus saling terikat dan juga saling mendukung. Terus bagaimana dalam studi kasus tadi yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu studi kasus Interstellar. Nah, film itu tadi kan menjelaskan pesan tentang kasih sayang, pengorbanan, dan juga keberanian manusia dalam menghadapi keterbatasan demi kelangsungan hidup. Nah, dalam film tersebut itu kan pastinya juga ada perpaduan antara cerita, konflik, terus visual yang menarik, dan juga musik. Sehingga pesan yang disampaikan itu terasa secara emosional dan juga lebih mendalam bagi penonton. Nah, apabila dalam film itu tidak ada konflik, apakah film tersebut akan dikatakan menarik? Bisa dipastikan tidak menarik, teman-teman. Karena apa? Karena film itu akan terasa sangat flat dan juga sangat aneh gitu. Nah, jadi
penting sekali adanya dua unsur utama tadi untuk saling berkaitan seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.